سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Jemaah yang dimuliakan Allah, Salat Baitul Huda, pada malam hari ini masih dalam bab jihad. Cuman yang di atas adalah orang yang meninggalkan jihad, perang di jalan Allah. Kalau bab selanjutnya adalah orang yang lari dari medan peperangan atau medan barisan perang. Setelah berangkat perang, kemudian melihat musuh terlalu banyak, akhirnya dia lari pulang lagi ke rumah. Ini bagaimana orang yang seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhib utawi memberi ancaman minal firari saking wong kang melayu atau orang yang lari minaz zahfi saking barisan perang. Orang yang lari dari barisan perang menghadap musuh, kemudian dia itu pengecut, tidak mau menghadapi musuh, justru lari meninggalkan musuh dan peperangan tersebut. Maka Allah mengancam dalam ayat Al-Qur'annya, qala Allah Ta'ala wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah dalam firman-Nya, wa man tasabana wong iku yuwallihim, iku berpaling sapa man hum ing kaum yang mau perang, yauma idin ing dalam dina kiamat, ing dalam dina kiamat, duburahu utawi duburahu dia berpaling sopaman illa mutaharrifan angin iku dan hitung wong kang melayu, piro-piro wong kang melayu liqitalin maring peperangan, au mutahayyizan utawa wong kang bergabung ila fi'atin maring golongan. Faqad ba'a maka teman-teman balik sopaman digodobin kelawan kemarahan Allah, digodobin kelawan kemurkaan minallahi saking Allah. Wa mahwahu utawi balik tempat kembalinya orang tersebut iku jahannam, neraka jahannam. Wa bi'salam iku ala-alane, iku sejelek-jeleknya al-masiru utawi balik keman. Bahwa Allah menegaskan dalam Al-Quran mengancam bagi orang yang lari dari medan peperangan. Apa ancaman Allah? Barang siapa yang berpaling dari peperangan, maka dia termasuk orang yang lari dari peperangan tersebut. Berpaling berarti tidak mau menghadapi musuh. Berarti dia dihukumi orang yang lari dari peperangan. Walaupun nyatanya nggak lari, tapi dia nggak mau menghadapi, menghindar atau takut dengan musuh tersebut sehingga tidak mau berperang. Mendingan dia itu sembunyi, itu sama saja dikatakan kata Allah, dia lari dari peperangan. Au mutahayyizan ila fi'atin atau bergabung dengan rombongan yang lain. Justru musuh di depan, dia lebih berpaling ke rombongan yang lain, gak mau menghadapi musuh. Itu sama seperti orang yang lari dari peperangan. Maka apa? Allah akan mengancam, faqad ba'a bi ghadabin minallah, dia akan terkena murkanya Allah. Satu, akan terkena murkanya Allah siapa? Orang yang berpaling dari peperangan. Yang kedua, orang yang bergabung dengan rombongan yang lain tapi bukan untuk perang. Seolah-olah dia berangkat dari rumah itu perang, tapi di lapangan nggak mau perang, justru bergabung dengan golongan yang lain, rombongan yang lain.
Maka apa yang Allah ancam, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia termasuk terkena murka dari Allah. Karena dia berarti pengecut, bukannya membela agama Allah, bukannya menegakkan agama Allah, justru berpaling dan lari dari peperangan. Tidak hanya terkena murka Allah, wa ma'wahu jahannam, maka dia akan kembali ke neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali, tempat pulangnya dia, tempat dia itu menebus segala dosa dan balasan dari Allah adalah jahannam, neraka jahanam. Satu, kena murka Allah. Yang kedua, dia tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka jahanam. Dan sejelek-jelek neraka jahanam itu adalah tempat kembalinya seseorang tersebut. Siapa yang akan kembali masuk ke dalam neraka jahanam? Orang yang lari dari peperangan atau orang yang berpaling dari peperangan. Ini Quran surat Al-Anfal. Wa qala lam nandika sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ditegaskan, dikuatkan di dalam hadisnya Rasulullah, ijtanibu pada medoya sira kabeh ashabal mubiqati. Asaba ing perkara itu al-mubiqati, yang menghancurkan. Al-hadis, hadis ini sudah diterangkan di dalam bab yang sudah lewat. Wa qala lan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salasun utawi tiga golongan, la yanfa'u kang ora bakal manfaati, ma'ahuna sertane tiga golongan tersebut, opo amalun amal. Ada tiga golongan yang beramal, yang berbuat baik itu tidak akan bisa memberi manfaat kepada tiga golongan tersebut apabila melakukan tiga yang dilarang oleh Allah. Golongan ini melaksanakan amal apa saja kebaikan, tapi selagi masih mengerjakan tiga ini, tiga golongan ini tidak akan diterima amalnya, tidak bisa memberi manfaat amal perbuatan. Siapa mereka? Ketika mereka asyirku billah, dia syirik menduakan Allah. Baik syirik secara qauli, ucapan, bahwa kita mengucapkan bahwa ada Tuhan selain Allah, mengucapkan seperti itu berarti misalkan syirik. Atau kita meyakinkan dengan ada penyembuh dan penolong selain Allah, bahwa sakit saya itu sembuh gara-gara di dokter, Allahnya hilang. Saya sembuh gara-gara ke orang pintar, penyakit saya itu sembuh gara-gara ke tabib. Ketika Allahnya itu hilang, Allahnya dibuang, maka itulah kata-kata asyirku bil qauli, syirik secara ucapan. Yang kedua, ketika syirik itu dikerjakan secara bil qulub atau bil qalbi, dengan hati kita. Hati kita meyakinkan bahwa ada penolong, ada yang lebih kuat, ada yang lebih bisa menolong kita selain Allah. Itu termasuk syirik. Apa saja bentuknya dari makhluk, entah orang pintar, entah pohon beringin, entah makam keramat, entah makam para wali, entah makam para habaib, selain Allah ada yang bisa untuk menolong, bersandar dan memberi kekuatan. Itu syirik. Hati kita punya keyakinan seperti itu, syirik bil aqidah. Syirik menduakan Allah, keyakinannya dengan keyakinannya, dengan hatinya. Yang ketiga, asyirku bil amal, syirik dengan perbuatan, seperti kita menyembah pohon beringin yang katanya bisa memberikan kekuatan. Kita menyembah pusaka, kita menyembah senjata,
kita menyembah cincin. Ya, itu termasuk. Ya, termasuk kita menyembah harta. Bahwa kalau kita tidak punya harta kita akan sengsara. Itu termasuk keyakinan menyembah harta. Ketika perintah Allah datang, dia lebih mengutamakan, mementingkan hartanya daripada perintah Allah. Itu bisa syirik secara perbuatan. Artinya Allah itu di masa bodohkan, Allah dicuekin, Allah itu tidak dihiraukan. Tapi ketika maghrib datang, mobilnya habis kehujanan, dia lebih mendahulukan nyuci mobil daripada sholat maghrib. Itu termasuk mendewakan dan mentuhankan harta. Awas, hati-hati ya. Segala hal yang di dunia, harta, tahta, dan wanita, isinya dunia ini, maka kalau kita melebihi cintanya kepada tahta, harta, wanita, maka itu berarti keyakinan kita bisa separuh, bisa mengunggulkan harta, tahta, dan wanita, bisa syirik secara perbuatan. Yang pertama yang sangat dibenci, bisa melebur amal, tidak bisa memberikan manfaat bagi seseorang tersebut, adalah satu, punya sifat syirik dengan Allah. Apa itu syirik? Menduakan Allah. Apa praktek menduakan Allah? Prakteknya, kalau keyakinan kita meyakinkan ada selain Allah yang bisa nolong, yang lebih kuat, itu keyakinan dengan hati. Kalau ucapan, bisa mengucap begini, oh guru saya lebih hebat, Habib Anu lebih hebat, makam ini keramat banget. Ketika itu diucapkan kemudian Allahnya hilang, maka ucapan itu meyakinkan selain Allah, meminta pertolongan selain Allah, menganggap kesuksesan kita itu di makam, di guru, di kiai, di habaib, di musola, di masjid, selain Allah. Pokoknya segala makhluk hidup, kalau diyakinkan ada yang lebih hebat, ada yang lebih bisa menolong daripada Allah, itulah ucapan yang syirik menduakan Allah. Yang ketiga, secara perbuatan adalah jasad yang menyaksikan hal tersebut. Contoh, kalau orang non-muslim itu menyembahnya berhala. Ada yang menyembah matahari, terbitnya matahari. Ada yang menyembah kaum Majusi itu api. Selama 500 tahun kaum Majusi itu menyembah, menganggap api itu punya kekuatan, dan yang disembah adalah kobaran api. Ini termasuk menyembah, itu perbuatan secara syirik, menduakan Allah. Yang kedua, bahwa tiga yang tidak akan bermanfaat amal tersebut. Yang pertama, punya syirik menduakan Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, menyakiti, durhaka kepada ibu dan bapak. Sampean sholat 500 rakaat sampai jidatnya hitam 5. 1, 2, 3, 4, 5 di tengah-tengah bolong sampai memar. Tapi kalau sama orang tua, ibu dan bapak menyakiti sampai durhaka, amal itu tidak akan memberi manfaat. Segala sedekah sampean nggak memberi manfaat, segala ibadah sampean nggak memberi manfaat, karena punya kesalahan yang sangat fatal. Yang kedua adalah orang yang durhaka menyakiti ibu dan bapaknya. Hanya hati-hati, kan kami dilanggar tiga ini. Akan ahli ibadah, ahli amal, ahli sedekah, ahli berbuat baik kepada tetangga, saudara atau teman, tapi orang tua itu disakiti dan durhaka, gak ada manfaatnya amal perbuatan sampai. Pahala-pahalanya itu harus
pahala-pahalanya itu dianggap batal oleh Allah. Karena kunci ridho dari Allah adalah ridho orang tua, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya ibu dan bapak kita, dan murkanya Allah tergantung murkanya ibu dan bapak. Kalau kita durhaka atau menyakiti kedua orang tua, maka Allah itu murka. Di mana Allah murka, amal perbuatan yang lain apakah diterima? Memang kita nggak bisa menentukan dan memastikan diterima atau enggaknya, tapi paling enggak ada satu hadis yang muqaddimah dan membuka bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau kemarahan Allah tergantung marahnya orang tua. Kalau orang yang durhaka menyakiti kedua orang tuanya, berarti orang tuanya marah dan murka, berarti Allah murka. Maka amalnya nggak bisa memberi manfaat pada dirinya. Yang ketiga terakhir, Pak, sebagai oleh-oleh malam Jumat Kliwon, wal firaru minas sakfi. Amal apa saja tidak akan bisa memberikan manfaat kalau masih ada tiga ini. Termasuk yang ketiga, wal firaru, lari minas sakfi, dari barisan perang. Paham, Pak? Di tiga ini ketika kita kerjakan, maka apapun sedekah kita, apapun amal kita, kalau kita menyakiti kedua orang tua, maka tidak bisa memberi manfaat amal-amal yang lain. Yang kedua, yang pertama, ketika kita syirik menduakan Allah, tidak akan bisa memberi manfaat amal-amal yang lain. Dan yang ketiga, ketika kita diberi amanah oleh agama untuk membela, menegakkan agama, membela agama, pergi dan berangkat ke medan perang, kemudian setelah di barisan perang itu dia lari melihat musuh terlalu banyak, maka itu dicatat oleh Allah, dia amal yang lainnya tidak bisa memberi manfaat, sia-sia baginya. Maka tiga ini oleh-oleh dan harus dihindarkan, karena ini penyakit. Amal kita tidak akan bisa memberikan manfaat ketika dalam pribadi kita, baik perbuatan, akidah maupun ucapan kita masih punya karakter dan sifat tiga ini. Karakter ataupun perbuatan, satu, syirik kepada Allah, tidak akan bisa memberi manfaat amal yang lain. Yang kedua adalah wa uququl walidain, menyakiti, durhaka kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, wal firaru minas sakfi, lari, kabur dari medan peperangan atau barisan perang. Paham, Pak? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.